Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan mengkaji surat Ar-Rahman atau tafsir Jalalain yang membahas surat Ar-Rahman. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengantar tentang surat Ar-Rahman ini sebelum membahas nanti tafsir analitik, yakni tafsir membaca makna lafaz dan tafsiran ulama. Kemudian saya jelaskan dengan penafsiran ulama tentang berkenaan dengan ayat. Walaupun yang dibaca itu tafsir Jalalain yang sifatnya sangat ringkas, menurut ulama tafsir disebut namanya at-tafsirul lafzi, yakni tafsir kemudian lafal-lafal yang sulit itu diterangkan maknanya ya dengan berbahasa Arab juga. Kemudian ada sedikit asbab nuzul disebutkan, tapi tidak dibahas dengan rinci. Tetapi nanti saya akan menjelaskan dengan mengutip pendapat-pendapat ulama tafsir, terutama Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Syaukani dan juga Imam Ar-Razi. Itu yang nanti banyak rujukan-rujukan utama. Sedikit kalau bicara nahwu mungkin saya merujuk kepada Imam Al-Alusi dari kitab Ruhul Ma'ani. Ya, kita akan membahas surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini banyak dibaca oleh orang. Kita melihat terutama teman-teman yang mau menikah itu biasanya diawali dengan membaca surat Ar-Rahman. Kenapa jadi penting kita bicara Ar-Rahman ini? Nanti jelaskan panjang lebar setelah ini. Yang pertama, surat Ar-Rahman ini ulama beda pendapat. Apakah ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Artinya surat Ar-Rahman ini apakah turun sebelum Nabi Muhammad itu hijrah atau turun setelah Nabi Muhammad itu hijrah? Kalau surat Makkiyah artinya ulama tafsir, ulama jumhur itu yang disebut surat Makkiyah itu adalah surat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad itu hijrah. Nah, tapi ada yang mengatakan surat-surat Makkiyah itu adalah surat Al-Quran yang turun di Mekah, dengan surat Al-Madaniyah itu surat yang turun setelah di daerah Madinah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ayat yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah? Nah, itu surat apa? Nah, maka karena itu ulama jumhur itu mendefinisikan surat Makkiyah dengan sederhana, yaitu surat Al-Quran. Makkiyah turun sebelum hijrah dan Madaniyah surat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Tuh. Kemudian ulama di sini beda pendapat. Menurut sahabat Ibnu Mas'ud bahwa surat Ar-Rahman ini surat Makkiyah. Artinya surat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu adalah menceritakan tentang banyak tentang tauhid. Jadi ciri-ciri setelah Al-Quran atau Al-Quran yang turun di Mekah ini banyak membicarakan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Itu ciri-ciri dari surat Makkiyah. Nah, ternyata surat Ar-Rahman ini banyak membicarakan ini. Bicarakan tentang kekuasaan Allah, membicarakan tentang keesaan Allah, bicarakan sifat-sifat Allah.
Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu ini bicarakan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Nah, ternyata di sini surat Ar-Rahman ini menceritakan tentang kehancuran alam, nanti di hari kiamat semuanya ini musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara tentang siksa neraka dan bicara tentang surga, kenikmatan surga. Maka sangat cocok kalau disebut bahwa surat Ar-Rahman ini adalah surat Makkiyah. Nah, kemudian menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa surat Ar-Rahman ini surat Madaniyah, artinya surat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Apa diantaranya ciri-cirinya? Dia itu tidak diawali dengan ya ayyuhan nas. Karena di antara ciri-ciri surat Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas. Di sini tidak ada sebutan ya ayyuhan nas. Maka karena itu lebih dekat pada surat Madaniyah, katanya sahabat Ibnu Abbas. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir dia menjelaskan kemungkinan, tapi kelihatannya dia itu tidak memantapkan. Kalau digabungkan dengan dua pendapat ini, pendapatnya Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain itu seperti sahabat-sahabat yang lain itu menyatakan bahwa kemungkinan sebagian ayat Quran itu turun di Mekah, artinya Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan sebagian turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Dan sebagian besar ayat-ayatnya itu adalah Makkiyah, artinya sebagian besar banyak turun di Mekah, hanya sebagian kecil yang turun setelah Nabi Muhammad itu hijrah. Tapi mana yang unggul? Allah a'lam. Saya tidak bisa menjelaskan mana pendapat-pendapat yang unggul, dan dua pendapat ini apa pendapat yang menyatakan itu Makkiyah atau Madaniyah. Tetapi kalau melihat ternyata jumhur ulama, sebagian besar ulama tafsir itu dia menyatakan bahwa ini Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang turun di mana Nabi Muhammad sebelum hijrah. Nah, kemudian surat Ar-Rahman ini ayat yang sedang, ya, tidak begitu panjang dan tidak begitu pendek, karena ayatnya terjadi pada 76 ayat. Jadi mungkin buat dihafalkan tidak perlu waktu lama seperti teman-teman yang menghafal surat Ar-Rahman ini, dan sebagian besar masyarakat banyak hafal surat Ar-Rahman ini seperti halnya mereka itu hafal surat Yasin, tapi tidak sebanyak seperti surat Yasin. Surat Yasin ini banyak orang yang hafal karena sering dibaca, terutama ketika ada orang meninggal, ketika rutinan malam Jumat, rutinan di masyarakat, atau acara-acara tertentu itu sering dibaca surat Yasin, maka surat Yasin itu banyak yang hafal. Tapi surat Ar-Rahman itu tidak sesering dibaca seperti surat Yasin, tapi juga banyak orang yang hafal surat Ar-Rahman ini, walaupun mereka tidak hafal Quran 30 juz. Nah, kemudian kalau kita bicara berikutnya, kenapa surat Ar-Rahman itu banyak dibaca orang? Karena surat Ar-Rahman ini kalau dibagi di garis besarnya itu bisa dibagi 4, ya. Yang pertama itu ini menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang harus disyukuri oleh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menceritakan bahwa nanti itu setelah nikmat itu semuanya akan hancur, hanya Allah yang kekal pada waktu. Nah, kemudian setelah itu membicarakan tentang hari kiamat,
Jadi bicara tentang hari kiamat. Kemudian yang ketiga bicara tentang balasan orang yang baik mendapatkan neraka, yang baik mendapatkan surga, kemudian yang jelek mendapatkan neraka. Sekali lagi, yang baik mendapatkan surga, yang jelek mendapatkan neraka. Jadi yang pertama di sini dijelaskan bahwa Allah itu Zat yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Allah memberikan bermacam-macam nikmat kepada manusia. Dijelaskan yang pertama. Di antara nikmat yang diberikan pada manusia itu adalah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat tertinggi dari di atas nikmat makan, nikmat langit, nikmat bumi. Jadi nikmat yang tertinggi ini adalah nikmat Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran jadi nikmat yang tertinggi? Karena dengan Al-Quran manusia itu tahu tentang bagaimana dia beriman kepada Allah. Maka dengan Al-Quran dia tahu bagaimana dia cara beribadah kepada Allah. Maka dengan Al-Quran bagaimana dia tahu dari mana dia itu diciptakan, dan bagaimana cara menghadap Tuhannya, dan kemana nanti itu dia akan, istilahnya itu dari mana, untuk apa, dan kemana. Dia adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu nikmat yang tertinggi, dan Al-Quran itu yang menentukan keselamatan dunia dan akhirat. Itu nikmat yang tertinggi. Baru Allah menjelaskan bahwa nikmat diciptakan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan ulama tafsir menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu adalah untuk manusia. Kenapa coba? Matahari boleh diciptakan untuk apa? Untuk manusia, untuk supaya manusia ini yang mendapatkan panasnya matahari dengan panas yang teratur, yang terukur. Lalu Allah menciptakan pepohonan, menciptakan misalnya padi untuk apa? Untuk manusia supaya dimakan. Allah menciptakan durian buah-buahan untuk apa? Untuk manusia. Bahkan Allah itu menciptakan apa? Menciptakan ayam untuk siapa? Untuk manusia supaya dimakan. Allah menciptakan laut, di situ ada ikan untuk apa? Untuk manusia. Allah menciptakan gunung untuk apa? Untuk manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah terdiri dari 3 unsur. Allah menciptakan manusia itu dari fisik, kemudian al-jism istilahnya, kemudian Allah menciptakan manusia ada akal, yakni akal pikir, ada ruh, ada jiwa. Nah, ini yang tidak terjadi di makhluk yang lain. Kalau malaikat oleh Allah ciptakan dari cahaya, kemudian hanya punya akal, dia tidak punya nafsu. Begitupun Allah menciptakan binatang, menciptakan sapi, yaitu dia itu hanya punya nafsu. Ya pagi diberi makan oleh pemiliknya, dia makan, setelah besar sembelih. Kan begitu. Begitupun ayam, yang diciptakan oleh Allah. Ya itu pagi diberi makan oleh pemiliknya, besar sembelih. Ini ada burung di sini banyak ya, burung-burung Mesir itu. Ya dia itu apa? Ya diberi nafsu saja, ya kumpul, yang jantan betina menghasilkan telur, menghasilkan anak, ya udah. Tapi manusia itu mempunyai akal, bisa mengenal Tuhannya, bisa yakin dengan Tuhannya. Nah, itu manusia itu sangat istimewa. Nah, kemudian Allah menjelaskan nikmat-nikmat, ada nikmat matahari, bisa apa? Nikmat yang Allah ciptakan. Allah pada siang hari bisa mereka berjemur dengan matahari, itu tumbuhan-tumbuhan itu bisa hidup dengan matahari, bisa mengeringkan yang basah. Coba bayangkan kalau nggak ada matahari. Nah, dengan matahari jadi terang. Coba kalau nggak ada matahari gelap, mau berbuat apa? Itu nikmat. Kemudian di malam hari oleh Allah pada diberi nikmat bulan. Sebab kalau nggak ada bulan terlihat indah, ditambah dengan bintang di langit, itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita.
Nah, kemudian Allah juga berikan nikmat apa? Pepohonan. Di pohon macam-macam, mulai pohon yang besar, ada pohon kelapa, coba bayangkan kayu ke atas ternyata berbuah isinya air. Dari mana airnya itu? Coba bayangkan. Itu nikmat dari Allah. Dan Allah menciptakan lagi apa? Ada tebu bisa manis. Nah, sampean masak teh, masak kopi bisa manis. Buat pisang goreng kalau nggak ada gula apa rasanya? Nah, itu adalah nikmat dari Allah. Lalu apalagi sampean diberi nikmat apa? Sekarang musim mangga, bisa rujaan sampean. Coba kalau nggak ada mangga, nggak bisa rujaan. Ditambah lagi apa? Kelengkeng, ada buah kelengkengnya. Nah, bisa kelengkeng gitu kan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cuwet sudah berbunga, nanti diambil gitu kan. Ada rambutan. Banyak. Kemudian ada buah apel, ada buah yang menarik. Apa? Durian, baunya aja sudah menyengat. Nah, tapi ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, coba kita di atas melihat apa? Langit. Coba bayangkan langitnya pendek. Berbuat apa saja? Langitnya tinggi. Kayak apa tingginya nggak tahu. Mengukurnya kayak apa? Kita kan nggak punya benang untuk mengukur, tidak punya. Yang jelas tinggi gitu pandangan mata. Ada yang katanya antara bumi dengan bulan itu jaraknya katanya apa 600.000 kilometer sekian, nggak tahu lah, kan kira-kira juga ya, nggak tahu juga. Nah itu. Nah. Kemudian bagaimana Allah itu juga memberikan nikmat buah-buahan itu, ada apa namanya, ada kurma, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada yang bunga-bunga yang berharu dan sebagainya. Nah, nikmat itu banyak sekali kalau dihitung. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu nggak mampu menghitungnya saking banyaknya. Nah, namun alam yang diciptakan oleh Allah ini berupa matahari, bulan, bintang, bumi ini, ketika hari kiamat tiba apa? Hancur, hancur, berlebur. Begitu nanti bicara surat Al-Waqi'ah, ketika ditiup oleh malaikat Israfil, sangkakalanya itu hancur semua. Seperti kayak film kiamat itu pun tak kayak itulah, cuma ilustrasi saja. Bagaimana langit jatuh ke apa, bintang ke langit jatuh ke bumi, bumi berantakan, kemudian laut itu namanya airnya memuncak, kemudian gunung-gunung meledak, mengeluarkan lavanya itu. Kemudian laut itu kayak tsunami besar sudah menghantam apa yang ada di bumi ini, sudah kiamat tiba, hancur semua. Maka kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya ini hancur kecuali yang kekal adalah Allah. Yang kekal hanya Allah. Nah, kekal semuanya, hanya hancur. Kita mempunyai mobil, mobilnya hancur. Yang kita punya sawah, sawahnya hancur. Yang punya rumah, rumahnya hancur. Semuanya. Jangankan cuma rumah, sak buminya juga hancur. Bukan hanya bumi, bulannya juga hancur. Bukan hanya bulan, sak bintangnya juga hancur. Ketika hari kiamat tiba. Nah, yang kekal hanya apa? Hanya Allah. Karena Allah punya sifat qidam dan baqa. Allah zat yang tidak ada awalnya dan zat yang tidak ada akhirnya. Itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Manusia ini berikutnya yang ketiga nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pada mahsyar akan dihitung amal perbuatan. Kalau ternyata itu dia lebih banyak baiknya, sholat tahajudnya rajin, jamaahnya rajin, kemudian zikirnya rajin, ngaji Qur'annya rajin, ngaji kitabnya rajin, kemudian dia itu akhlaknya baik, sikapnya sopan, kemudian dia menghargai orang lain, kemudian hatinya iman dan bertakwa kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, kemudian mengamalkan isi Al-Quran dengan sempurna, mengamalkan hadis dengan sempurna,
dengan cara pemahaman yang mengikuti ulama soleh, ulama salaf yang soleh yang benar. Nah, kemudian terbiasa menghindari segala perbuatan maksiat, apa yang terjadi pada maksiat, maka berarti amal solehnya lebih banyak dan dia akan selamat. Sebaliknya, kalau ternyata itu sudah ditimbang itu lebih banyak amal jahatnya, solehnya jarang-jarang, terutama subuh jarang banget, zuhurnya jarang sholat, asarnya jarang sholat, bahkan tidak sholat, maulidnya tidak sholat, termasuk tarikul sholat. Kemudian setelah itu dia untuk kaya tidak mengeluarkan zakat. Kemudian bulan puasa dia tidak mau berpuasa. Kemudian dia suka korupsi ketika punya jabatan. Dia itu bersikap zalim sewenang-wenang kepada rakyat. Kemudian dia yang dimakan itu dari hasil korupsi, hasil mencuri, hasil menipu. Kemudian banyak berzina, ya apa balasannya? Ya neraka. Maka berarti lebih besar apa? Lebih berat amal jelek dan amal baiknya lebih. Jadi itu. Kemudian yang terakhir di situ digambarkan nanti orang yang ternyata amalnya itu baik masuk surga. Surga itu diisi bermacam-macam kenikmatan. Apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Buah-buahan bermacam-macam. Kemudian didampingi dengan bidadari, wanita cantik. Coba bayangkan bidadari. Tapi sebaliknya orang yang berbuat maksiat dalam hidupnya maka masuk neraka. Maka karena itu Allah menjelaskan surat Ar-Rahman ini diulang-ulang, habi ayya ila rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan wahai jin dan manusia. Jadi di sini diulang-ulang ayat ini, habi ayya ila rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Ini kenapa diulang-ulang dengan mempunyai makna yang berbeda dalam pemahamannya. Walaupun secara harfiahnya itu sama, tapi secara mendalam itu berbeda karena dia ada di zaidul ayat atau dari akhir ayat yang Allah menyebutkan sebelumnya dengan bermacam-macam sebutan, bermacam-macam nikmat dan lain sebagainya. Maka dia kalau didalami itu mempunyai pengertian yang berbeda secara mendalam walaupun secara harfiah tetap diartikan tapi ayat ada rabbikuma tukadziban. Terjemahan bebasnya nikmatnya mana yang telah kau dustakan. Jadi kesimpulannya begini, mengkaji surat Ar-Rahman itu sangat penting seperti mengkaji surat Al-Quran yang lain. Tapi keistimewaan surat Ar-Rahman ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada manusia, terutama nikmat diciptakannya manusia itu sendiri, dan kemudian diberikan nikmat berupa Al-Quran dan nikmat diberi tahu mana yang baik yang buruk dan yang lain. Kemudian nikmat yang Allah berikan adalah tentang fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia di alam semesta. Kemudian Allah menjelaskan bahwa nikmat dunia ini akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu hendaknya manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhum maupun ghairu mahdhum. Kenapa? Karena nanti manusia ini akan mendapatkan balasan semua amal perbuatannya. Yang baik akan masuk surga dan akan mendapatkan bermacam-macam nikmat, tapi yang tidak baik akan masuk neraka dan akan mendapatkan azab yang beraneka-ragam. Semoga yang hadir di tempat ini dan semua pemirsa oleh Allah diberikan kesenangan untuk baca Al-Quran yang diantaranya bacaan Ar-Rahman, dan semoga kita itu bisa menghayati isi Ar-Rahman ini sehingga teman-teman membaca Al-Quran mempunyai rasa pemahaman yang mendalam dan rasa iman yang mantap, terutama bagi teman-teman yang membiasakan baca surah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.